Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah kita Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, selama ribuan tahun orang mengenal yang namanya agama, saudara-saudara. Semua orang atau semua agama itu membuat tafsiran nama Allah masing-masing, ya, karena sulit ditemukan siapa nama Allahnya, sehingga setiap agama itu membuat penafsiran versi mereka sendiri. Tafsir nama-nama Allah sebagai berikut. Ada keyakinan tertentu yang mengatakan bahwa nama Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi mereka kalau ditanya siapa nama Allahmu, nama Allahku ya Allah. Allah itu nama. Itu tafsir saudara-saudara sekalian. Ada juga yang meyakini bahwa nama Allah itu Tuhan, sehingga mereka membuat pengakuan iman tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu nama Allah, kata mereka. Jadi nama Allah itu Tuhan, ya. Itu tafsiran juga versi orang-orang di luar sana. Ada yang meyakini nama Allah itu rahasia, pantang untuk disebut. Bahkan mereka tidak berani menyebut nama Allah. Contoh kata adalah umat Israel tidak berani menyebut nama Allah mereka, hanya berani menyebutnya El. Nama jamaknya Elohim. Jadi mereka hanya memanggil El saja, tidak berani menyebut Allahnya Elohim, ya. Nama Allah sama dengan gelar. Ada yang meyakini nama Allah adalah gelarnya. Misalnya Allah Maha Tinggi, ya. Kalau bahasa Arabnya Subhanahu. Kalau bahasa Inggrisnya Biggest, ya. Itulah tafsiran tentang Allah. Nah, inilah nama Allah yang alkitabiah, saudara-saudara. Ada nama Allah yang alkitabiah. Yang pertama, nama Allah yang didiamkan, ya, didiamkan artinya belum tersentuh oleh hikmat manusia sehingga berabad-abad lamanya baru terungkap. Kita buka Roma 16 ayat 25. Tentu sesuai Alkitab, saudara-saudara. Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi nama Allah itu didiamkan atau rahasia, ya, dirahasiakan dan didiamkan berabad-abad lamanya. Apa sih yang didiamkan, ya? Berabad lamanya itu yaitu eksistensinya atau keberadaan Allah dan nama Allah. Nama Allah memang masih dirahasiakan selama bermiliar tahun lamanya. Kedua, nama Allah yang mulai dinyatakan, yaitu nama Allah mulai dinyatakan dan diberitakan oleh kitab para nabi, Roma 16 ayat 26, ya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ya, jadi yang dimaksud nama Allah yang mulai dinyatakan adalah YHWH atau dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf semua besar semua,
yaitu nama yang disebutkan untuk selama-lamanya dan turun-temurun, yaitu di Keluaran 3:15. Jadi Yahweh atau Tuhan huruf besar semua atau Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah. Jadi ini nama tapi nama sebutan, nama sebutan Tuhan atau Yahweh, Yahweh. Itulah nama sebutan untuk Allah. Ya. Nama-nama sebutan, Saudara. Ketika nama Allah benar-benar dinyatakan, Roma 16:27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nama Allah yang didiamkan berabad-abad sekarang benar-benar dinyatakan, yaitu Yesus Kristus satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Roma 16:27 yang baru saja saya baca. Ya, jadi nama Allah yang dirahasiakan, apa itu yang dirahasiakan? Eksistensi atau keberadaan Allah dan namanya. Tetapi sekarang sudah dinyatakan, ya, di Roma 16:27. Hanya bagi Dia saja kemuliaan, ya, hikmat, kebesaran dan kemuliaan, yang dibaca dinyatakan, yaitu Kristus satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Bagi Dia segala kemuliaan sampai selamanya. Kemuliaan itu hanya bagi Yesus Kristus. Itulah nama Allah. Kalau itu nama, bukan sebutan. Kalau Yahweh atau Yahweh atau dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar semua, itu punya nama, itu hanya sebutan, disebutkan untuk turun-temurun, sebutan, nama sebutan. Tapi nama yang aslinya adalah Yesus Kristus. Ternyata nama Allah yang didiamkan berabad-abad dan nama Allah Yahweh yang sudah mulai dinyatakan di kitab Nabi-Nabi, akhirnya benar-benar dinyatakan bahwa nama Allah adalah Yesus. Yang keempat, dalam berbagai bahasa nama Allah adalah Yehoshua bahasa Ibrani, Yeshua bahasa Aram, Yesus bahasa Yunani, Yesus Latin, Yesu Cina, Jesus Inggris, Yesus bahasa Indonesia. Jadi tidak masalah menyebut nama Allah itu Yesus. Tidak harus pakai bahasa Ibrani, harus Yehoshua, tidak harus, Saudara. Tapi menurut masing-masing negara, contoh kata tadi saya baca Yehoshua bahasa Ibrani, Yeshua Aram, Yesus Yunani, Yesus Latin, Yesu Cina, Jesus Inggris, Yesus bahasa Indonesia. Jadi Anda mau menyebut yang mana silahkan, sama saja. Intinya Yahweh atau Tuhan huruf besar semua sudah menyatakan diri bahwa namanya Yesus. Lewat siapa? Yesus yang manusia, yang pernah jadi manusia, ya. Jadi tidak masalah menyebut nama Allah itu Yesus, tidak harus pakai bahasa Ibrani, tapi bahasa di mana kita berada kita bisa menyebut. Kalau orang Jawa ini Gusti Yesus, ya, Gusti Yesus, tidak masalah, Saudara. Yang kelima, Yesus adalah nama di atas segala nama. Yesus adalah nama Allah yang sebenarnya. Yesus adalah nama Tuhan, nama juru selamat, bukan dari kemarin sore, tapi sejak sebelum segala abad sampai sekarang sampai selamanya. Dialah Alfa Omega itu, Yudas 1:25. Kita buka Yudas 1:25. Yudas 1:25. Kebetulan satu ayat, satu pasal, ayatnya sampai 25. Saya baca yang ke-25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang Esa, yang satu itu juga juru selamat yang disandang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, ya. Kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad hanya sampai selamanya hanya pada Dia, maksudnya begitu, ya. Wahyu 21:9, Saudara.
Wahyu 21 ayat yang ke-9 berkata begini, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, dia juga si anak domba itu, ya anak domba. Nah, ini ada klaim-klaim yang tidak berdasar nama Allah. Ya, ada yang mengklaim Allah itu nama, itu 100% salah. Itu hanya sebutan untuk yang maha kuasa. Sebab Allah artinya sesembahan agung, bukan nama. Jadi Allah itu bukan nama, tapi sesembahan agung atau yang maha kuasa. Ada yang mengklaim nama Allah itu YHWH, Yahweh. Itu juga salah 100%. Yahweh itu nama dan sebutan Allah. Jadi nama dan sebutan untuk yang maha kuasa itu YHWH atau Yahweh. Yahweh artinya Yesus Alfa Omega. Jadi Yahweh itu sudah menyatakan namanya di Perjanjian Baru bahwa ia adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Kita baca Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang bicara siapa? Yesus. Jadi Yahweh artinya Alfa Omega, sama dengan Yesus Kristus sama. Terus ada lagi yang mengklaim nama Allah itu Bapa, ya. Allahnya 3 malah, segitiga, dibentuk segitiga. Kita semua pernah belajar begitu sampai puluhan tahun, ya. Allah Bapa, ya, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu salah. Bapa jelas bukan nama itu sebutan, panggilan. Kalau orang Yahudi manggil Allah itu Bapa, Yesus juga ketika jadi manusia manggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Jadi nyebut Allah adalah Bapa, tapi bukan yang maha kuasa itu bukan Bapa, Bapaknya sebutan, ya. Sebab itu cuma nama hasil ngarang. Kalau mengarang, wah, nama Allah itu Bapa, itu hasil ngarang bebas. Yahweh udah tahu, Yahweh jadi manusia. Allah orang Israel itu Yahweh jadi manusia, namanya Yesus. Sampai surga nama Allah tetap Yesus, karena Yesus mati, rohnya kembali kepada Allah, tubuh kebangkitan menjadi roh, ya. Namanya juga tetap Yesus Kristus. Juga ada yang mengklaim nama Allah itu Tuhan. Itu salah 100%. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Jadi Tuhan itu Allah yang berkarya, ya. Kalau Tuhan besar semua itu Yahweh, ya, jadi manusia, namanya Yesus Kristus, makanya dipanggil Tuhan. T-nya huruf besar, lalu UHAN huruf kecil, artinya Allah yang berkarya, ya. Jadi kalau siapa lah Tuhan, nah, Tuhan itu bukan. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Ada yang mengklaim juga nama Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Perkasa, dan lain-lain. Itu 100% juga salah banget. Karena semua gelar Allah bukan nama. Itu semua gelar Allah, bukan nama Allah. Ya, memang Allah Maha Suci, ya. Maha Tinggi, ya. Allah Maha Besar, Allah Perkasa, dan sebagainya. Itu adalah gelar Allah. Tapi namanya bukan Maha Suci, Maha Tinggi, itu gelar, ya. Perintah meninggikan dan memuliakan nama Allah. Banyak sekali perintah supaya kita meninggikan dan memuliakan nama Allah. Di Alkitab ayat disuruh meninggikan dan memuliakan nama Allah jumlahnya ada ratusan ayat. Dimulai Keluaran 5 ayat 23, terakhir Wahyu 15 ayat 4. Kalau kita penasaran baca aja kita. Keluaran 5
ayat 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Ayat Wahyu 5:15. Wahyu 15 ayat 4. Siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi siapa yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, dimuliakan nama ya, namanya. Kalau Allah berarti kita tidak memuliakan namanya. Tuhan dan belum memuliakan namanya. Yahweh kita belum memuliakan namanya. Tapi namanya yang didiamkan berabad-abad itu sudah dinyatakan namanya Yesus. Yang dimuliakan harus 100% Yesus. Kalau Bapak itu juga bukan nama, hanya panggilan. Tapi yang harus dimuliakan seutuhnya adalah namanya siapa? Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa meninggikan dan memuliakan nama Allah kalau kita tidak tahu siapa nama Allah? Ya. Saudara, kesimpulannya adalah Allah yang benar, yaitu satu-satunya Allah penuh hikmat, Allah yang esa, Tuhan, harus punya nama, dan namanya adalah Yesus. Allah yang benar pasti cuma satu, tidak mungkin ada duplikatnya. Jadi otomatis nama Allah hanya Yesus. Tidak ada nama Allah lainnya selain Yesus. Demikian apa yang saya sampaikan ya. Kiranya pengetahuan tentang Allah atau nama Allah ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.